Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini, biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Oke, lanjut. Sebuah bendera memiliki tinggi 15 meter. Tepat di belakang bendera, tepat berdiri menara. Oh, jadi maksudnya di belakang bendera, tiang bendera tersebut ya maksudnya ya, itu ada menara. Yang tinggi menaranya adalah 20 meter. Baik, berarti tinggian menara ketimbang benderanya. Oke, pastinya ya. Nah, jika jarak bendera dengan menara adalah X meter dan bayangan menara adalah X plus 1 meter, maka berapakah nilai X-nya ya? Tentukan nilai X-nya. Baik, kelihatannya kita perlu untuk membuat ilustrasinya terlebih dahulu ya. Tadi yang dikatakan lebih tinggi adalah yang menaranya. Jadi kita letakkan menaranya di belakangnya bendera. Ini menara ibaratnya. Ya, kita misalkan ini menara, lalu benderanya di sini. Nah, maka karena ada bayangan, ibaratnya dari sebelah sini ada matahari ya, ada sumber cahaya di sini, kita ilustrasikan. Nah, sehingga antara menara dengan tiang bendera tadi dia terdapat bayangan. Ya, ini kita tarik garis miring, seperti ini. Nah, ini tanah mendatarnya ibaratnya. Nah, ini kira-kira sketsanya seperti ini. Ya, maka kita bisa melihat ada dua buah segitiga yang sebangun. Baik, tadi menara tingginya adalah 20, ini 20. Lalu tinggi dari si tiang bendera adalah 15. Ya, betul begitu ya? Ya, betul. Lalu berikutnya jarak bendera dengan menara adalah X meter. Oke, ini X nih. Jarak antara menara dengan bendera. Lalu bayangan menara, mana bayangan menara? Kalau ini adalah menaranya, maka bayangannya dari sini ke sini ya. Nah, inilah bayangan menara nih. X plus 1. Nah, tadi sudah ada X di sini, maka pasti di sini adalah 1 meternya. Ya. Oke, langsung aja kita membuat perbandingan sisinya sekarang. Antara segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil ya. Yang gampang adalah antara alas dengan tingginya. Untuk segitiga yang besar, alasnya adalah yang X plus 1. Kita tulis ini X plus 1 per tingginya, tinggi menara berarti yang 20 akan sama dengan alas segitiga yang kecil yang di sini ya, segitiga yang kecil yaitu 1 dengan tingginya yaitu 15. Nah, inilah perbandingan yang harus kita selesaikan. Bisa disederhanakan dulu di sini ya. 20 dengan 15-nya sama-sama dibagi 5. 4, ini 3. Baik, langsung kita kalikan silang di situ. 3 kali X, 3 kali 1. 3X plus 3 ya. Sama dengan 4 kali 1, 4. Oke, 3X sama dengan pindah ruas di situ, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Dapatlah X sama dengan 1 per 3. Oh, 1 per 3 meter ya. Oh ya, ada jawabannya yang A, alhamdulillah. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ya, nomor 16. Perhatikan gambar di samping ini. Baik, teorema apa yang digunakan untuk membuktikan bahwa segitiga ADC itu kongruen. Oke, ini simbol kongruen ya. Dengan segitiga BDC. Masih ingat ya di soal nomor 1 sudah kita bahas tentang ada 5 pola atau 5 teorema yang cukup untuk membuktikan bahwa dua buah segitiga itu kongruen ya. Yaitu mulai dari sisi sudut ya, apa dua lagi? sisi sudut dan sudut sisi. Nah, di sini manakah pola yang berlaku pada segitiga yang diberikan di gambar ini? Nah, kita lihat ya. Antara segitiga ADC dengan segitiga BDC. Yang perlu kita lihat terlebih dahulu adalah apakah keterangan yang diberikan oleh soal ya yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kedua segitiga ini adalah kedua segitiga yang kongruen. Baik, kita lihat pertama nih ada simbol lingkaran di sini nih. Simbol lingkaran ini menandakan bahwa sudut ACD dengan sudut BCD itu sama ya. Artinya ada dua sudut yang sama besar, yaitu sudut ACD dengan BCD. Itu satu. Yang kedua, kita lihat ada simbol siku-siku juga di sini ya. Simbol siku-siku menandakan bahwa sudut ADC dengan BDC itu pun sama. Jadi keterangan yang kedua kita dapatkanlah
sudut. Nah, kita perlu satu lagi keterangan yang manakah yang bisa kita gunakan yang sudah jelas-jelas sama, apakah sudut atau sisi, begitu kan? Nah, apakah mungkin sudut? Nah, tidak mungkin ya, karena di sini untuk pola sudut-sudut-sudut itu bukan merupakan teorema dari pembuktian dua buah segitiga yang kongruen. Nah, yang kita punya adalah sisi. Mana sisi yang dimaksud? Nah, kita lihat di sini adalah sisi CD. Iya, betul. Yang ini ya. Bahwa sisi CD pada segitiga ADC dengan sisi CD pada segitiga BDC itu sama panjang. Dari mana kita tahu itu sama panjang? Karena dia berhimpit ya, berhimpit antara segitiga ADC dengan BDC bertemu pada sisi CD-nya. Baik, berarti di sini keterangannya adalah sisi ya. Sudut, sisi, sudut. Nah, cara bacanya gitu ya. Boleh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini sama saja. Sudut, sisi, sudut. Mana jawabannya? Nah, inilah yang B ya. Ini soalnya tidak ada hitung-hitungan ya, tetapi perlu ada pemahaman tadi. Baik, kita lanjut nomor 17.